Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Nikita Mirzani. Sang anak menangis saat Nikita Mirzani dijemput paksa polisi. Nikita Mirzani dijemput paksa oleh petugas dari Polresta Serang Kota pada Kamis 21 Juli 2022 di salah satu mal di kawasan Jakarta. Saat Nikita Mirzani dijemput paksa, ia tengah pergi bersama dengan anak-anaknya serta sang babysitter. Dalam video yang beredar terlihat Nikita Mirzani dijemput paksa dengan mobil Innova hitam, sedangkan dirinya terlihat mengenakan baju berwarna putih lengan panjang. Anak Nikita Mirzani yang masih kecil terlihat menangis kencang tatkala menyadari bahwa sang ibunda akan ditangkap. Karena tak henti-hentinya menangis, anak Nikita terpaksa ikut masuk ke dalam mobil penjemputan didampingi oleh sang babysitter. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga dalam keterangannya yang dikutip dari tribunseleb.com. Untuk diketahui bahwa video penangkapan paksa Nikita Mirzani awalnya diunggah oleh seorang pengacara Ramdan Alamsyah. Ia kala itu sedang berada dalam mal yang sama dengan Nikita Mirzani dan tengah menunggu jemputan di lobi mal. Kejadian penangkapan pun terjadi di depan matanya dan sontak Ramdan mengambil ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Di sisi lain, sahabat Nikita Mirzani Fitri Salhuteru mengunggah potret diri di Instagramnya dengan caption no comment. Ia menyebut akan segera menceritakan segala sesuatunya mengenai penangkapan sang sahabat jika semuanya sudah mulai kondusif. Berikut wawancara dengan pihak Nikita Mirzani. Malam, aku aja udah capek, Bang Sunan juga udah capek, lawyernya udah ada yang ngedampingin. Ya saya memutuskan untuk istirahat pulang gitu. Nah, Kondisi Nikita sendiri Kak Fitri? Seperti apa Dia Kak di Fitri? dalam. nggak apa-apa, dia mah seperti yang kalian tahu lah, dia mah orangnya santai banget. Apa yang Angkanya dikatakan mungkin? mungkin sama Niki sendiri? Kalau tadi saya ngobrol sama Niki sebelum lawyernya datang sih, menurut informasi dimintai keterangan tambahan. Nah, yang sekarang lagi dilakukan adalah pemeriksaan sebagai dimintakan keterangan tambahan. Udah ada 5 jam Mbak Kak Fitri? Kenapa? Udah ada 5 jam belum pemeriksaan? Bukan masalah 5 jamnya, Bang Fahminya baru datang. Bang Sunan kan support aja sebagai teman. Arkanya sendiri mungkin gimana Kak? Ya, kamu udah biasa aja lah. Dia mah selama ada ibunya ya dia mah happy aja. Berarti sudah tidak menangis dan Enggak ada nangis. Berapa pertanyaan di dalam? Nggak tahu. Nggak tahu, saya kan nggak dampingin tadi. Yang Belum. dampingin kuasa hukum. Berarti Arkana masih di dalam ya Mbak? Iya, sekarang masih sama Niki. Masih di dalam juga. Rencana akan pulang? Nah, itu nggak tahu karena kan ngantuk. Saya mau pulang dulu kan udah gentian lah. Tadi kan ditemenin saya sama Bang Sunan karena lawyernya dari Makassar kan. Bang Sunan artinya support system aja ya? Ya, saya support aja sebagai kawan. Ya. Dan memastikan proses hukumnya juga berjalan baik dan benar. Bang, mungkin tadi apa yang dikatakan sama Kak Niki sendiri mungkin? Ya, Sama tadi Bang sempat Sunan? ngobrol-ngobrol sama Niki lah. Ya, seperti biasa, saya tetap melihat Niki sosok wanita yang tangguh, ya, yang tidak mengeluh atau akan menangis ya. Benar-benar wanita tangguh lah. Artinya dia siap bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Sekalipun ya nanti kita lihat apa yang Tapi kita sempat ada obrolan apa maksudnya sama yang Niki sendiri? dalam ya Niki bingung aja, artinya kan kemarin dia merasa sudah diperiksa, apa sekarang ada penjemputan seperti ini,
iPad udah diambil. di tengah-tengah keramaian lagi bawa sama anak, itu aja sih yang dia sangat menyayangkan seperti itu. Kak Fitri mungkin Dari Pak Sinto tadi juga sempat mengatakan bahwa Mbak Niki ada 1 kali pemanggilan tidak digubris, itu yang membuat akhirnya hari ini terjadi. Kata siapa nggak digubris, setahu saya lawyernya mengirimkan surat untuk diajukan saksi dari pihaknya Niki. Karena kan sebagai tersangka Niki emang udah di BAP sebagai tersangka. Kak mungkin ada kejanggalan dari di sini sendiri buat Aduh, dari nggak tahu Kak saya. Fitri. Itu mungkin bukan domainnya kami ya, bisa ditanyakan langsung ke kuasa hukum. terkait dengan hilangnya IG. Akun IG-nya Kak Niki sendiri mungkin. Kalau menurut saya ya memang biasanya karena ini begitu viral kejadian ini, karena ini undang-undang ITE mungkin ya dari pihak Instagramnya yang melockdown kali ini. Mungkin ya, saya nggak tahu juga karena saya tanya Niki apa memang Niki juga ada kesalahan dengan postingan-postingannya, kan kita nggak tahu karena kan Instagram sekarang begitu ketat ya. Jika ada ujaran-ujaran yang memang nggak boleh ada di Instagram, mereka pasti freeze di Instagram. Sempat sayang nggak sih Teh, sementara kan pekerjaan Niki juga banyak di situ ya. Sayang maksudnya Dengan akunnya hilang. Banyak Akun hilang Instagramnya, kan banyak menyayangkan pekerjaan mungkin. juga di situ. kalau nih kita sih saya nggak khawatir ya dengan kehilangan sosial media, seperti kalian tahu lah sehari 2 hari bikin pun ya kalian juga pasti tahu lah, follower nih kita pasti ikutin juga. Mau 1000 kali nih kita tumbang Instagramnya, dia pasti banyak yang mencari. Ya artinya tadi juga heran ya, heran kenapa bisa hilang. Dan tadi kita sempat tanya, itu Niki yang hilangin atau enggak, atau siapa? Ya Niki bilang enggak, bukan saya. Justru dia nanya, kok bisa hilang? Kak Fitri, mungkin Niki juga menitipkan Aska dan Loli mungkin sama Kak Fitri. Ya kalau Niki mah nggak usah ada bahasa itu, saya selalu jaga pasti. Kalau ibunya ada masalah ini biasalah kehidupan. Yang pasti gini ya teman-teman ya, menurut saya apa yang Nikita lalui hari ini itu bukan masalah besar menurut saya ya. Kalau memang Nikita harus diperlakukan seperti ini, ya saya juga bingung. Karena saya banyak teman lawyer, termasuk Bang Sunan. Banyak banget kasus-kasus yang lebih besar dari ini. Gimana ya saya ngomongnya ya? Mungkin karena seorang Nikita lah, atau gimana saya juga nggak paham lah. Menurut Bang Sunan sendiri, mungkin ya gimana ya Bang Sunan? Ya artinya memang ini kan kewenangan dari pihak kepolisian ya, dalam proses penanganan perkara atau penyidikan. Namun demikian mungkin yang kita sama-sama sayangkan harusnya kan bisa caranya lebih soft ya, lebih soft, artinya dipanggil ataupun kalau dijemput jadi di rumah dalam keadaan siap seperti kayak kemarin. Kan yang sangat disayangkan juga bukan menurut kami ya, bukan saja menurut kami tapi juga menurut masyarakat, melihatnya di publik itu dijemput di saat lagi bawa jalan anak-anak. Itu aja sih yang kita sayangkan. Sempat mengucapkan kekecewaannya mungkin Kak? Siapa? Kak Niki. Kamu tadi? Enggak. Kalau itu kekecewaannya dari mulut Nikita, udah nggak ada lagi bahasa yang harus dia ucapkan. Dengan dia didatangi di rumah berkali-kali juga kan dia sudah tahu. Ya sudahlah. Apa ya, kalau saya lihat dari permasalahan ini kan semua ada triggernya dan kita semua juga sudah tahu sebabnya apa nih begini sehingga terjadi ITE. Saya cuma minta keadilan buat Nikita. Kalau misalnya ada pelaporan yang lebih, menurut saya sekedar undang-undang ITE ya diperlakukan adil lah. Tadi juga ada Nili menyampaikan bahwa Bang seharusnya juga orang-orang yang berseberangan dengan saya juga harus diperlakukan yang sama biar adil gitu ya. Artinya kan ini saling lapor artinya juga harus betul-betul pihak yang berwenang juga harus memperhatikan keadilan dalam arti kata tidak boleh berakhiran. Jangan Nikinya ya sampai ada peristiwa hari ini lalu dari pihak yang. Berita selanjutnya, klarifikasi kabar perjodohan Natalie Holzker dan Ustadz Kashif Her. Natalie Holzker tengah menghadapi proses cerai dengan komedian Sule. Sidang cerai perdana Natalie Holzker dan Sule baru saja digelar
di Pengadilan Agama Cikarang pada Rabu 20 Juli 2022. Perhara rumah tangganya belum menemukan titik terang beredar isu perjodohan antara Natalie Holsker dengan Ustadz Kashif Her. Isu tersebut mencuat setelah Ustadz Kashif Her berniat memberangkatkan Natalie Holsker ibadah umroh. Sebelum pemberitaannya menjadi bola liar, Ustadz Kashif Her pun mengklarifikasinya. Ustadz Kashif Her juga menjelaskan maksud dari niatnya ingin memberangkatkan Natalie untuk ibadah umroh. Tak hanya ingin memberangkatkan Natalie, Ustadz Kashif juga berharap Sule sebagai suami ikut mendampingi Natalie ibadah di Tanah Suci. Tapi niat baik Ustadz Kashif Her justru membentuk opini buruk dari publik. Natalie yang belum resmi bercerai dari Sule disebut-sebut menjalin hubungan dekat dengan Ustadz Kashif Her. Isu tersebut pun berdampak pada kehidupan keluarga Kashif Her hingga membuat sang istri syok. Berikut wawancara dengan pihak Ustadz Kashif Her. Sampai kita berubah ke dalam fitnah ya, jadi saya kepengen kita bersihin hati semua, pemirsa juga semua hati yang bersih karena demi Allah nanti pada hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah yang hanya akan ditemui Allah orang yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hati yang selamat dari penyakit hati, diri hati dan ingin menjatuhkan orang lain ya, ini yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kepengen menyikapi masalah ini kita bersihin hati dulu, tidak ada kebencian sama siapapun, tidak ada permusuhan sama siapapun. Saya demi Allah dengan Mbak Natalie bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, nggak ada hubungan apapun. Kami hanya hubungan antara guru dan murid ya, antara orang yang ditanya tentang agama, yaitu aja kedekatan kami, nggak ada lebih dari itu. Ya itu yang saya bisa jawab. Mbak Natalie orang yang saya hormati, beliau mu'alaf yang harus sama-sama kita muliakan, yang harus kita bantu, kita support dengan apapun yang kita punya. Kalau kita punya ilmu yang kita nasihati dengan ilmu yang kita punya. Kalau kita punya harta, ya kalau dia kekurangan harta misalkan ya, tapi beliau alhamdulillah dengan kejadian ini Allah mengangkat derajatnya, Allah muliakan. Jadi itu sih. Tapi kalau boleh tahu kenal dengan Mbak Natalie, Ustaz sejak kapan? Ya sejak Ramadan. Jadi kenal beliau ketika diundang di channel YouTube beliau. Saat itu yang kita bahas ya agama, nggak ada tentang pribadi, nggak ada tentang apapun ya kecuali agama, kecuali dakwah. Tapi keputusan Pak Ustaz menawarkan untuk pergi umroh itu apa alasannya? Kan ya, akhirnya itu tuh yang memicu itu katanya. Saya melihat Masya Allah ya fenomena keluarga Mbak Natalie ya yang dahsyat, yang masih ada masalah katanya. Ya mudah-mudahan dengan umroh saya berpikir bisa menguatkan, bisa mengingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh kalau dia ingat Allah, akhirnya ya masalahnya bisa selesai. Karena demi Allah nggak ada satupun masalah kita kecuali hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Bukan kepintaran kita, bukan kecantikan, kegantengan, popularitas. Yang bisa menyelesaikan masalah kita cuma Allah. Bahkan uang bukan mau solusi kadang-kadang dalam menyelesaikan masalah kita. Allah akan berikan jalan keluar bagi yang dekat sama Allah. Jadi saya berharap dengan nawarin umroh, berangkat umroh dekat sama Allah, semua masalahnya selesai. Termasuk tadi masalah rumah tangganya. Kan awalnya saya berpikir kalau Mbak Natalie ini berangkat, Kang Sule ini tergerak berangkat juga. Saya berpikir, dan saya juga ngisi di channel YouTube Kang Sule, jadi nggak ada masalah saya dengan Kang Sule ya, dengan Mbak Natalie nggak ada masalah, ini dibesar-besarkan aja. Saat itu pun demi Allah ya, saya juga ingin sampaikan di mimbar ini, saya tidak berniat mempromosikan. Ketika saya gratisin Mbak Natalie umroh, saya nggak mempromosikan. Kenapa? Saat itu clip on yang ada di saya itu saya copot. Bisa dilihat di YouTube-nya Mbak Natalie, saya copot. Ini ada ulah orang yang merekam, kemudian masukin di TikTok, akhirnya jadi viral, trending. Nah, itu. Jadi ya ini netizen, ini ulahnya netizen. Ayo. Ya jadi nggak ada niat saya untuk, maaf ya, pamer. Saya mau umrohkan seseorang. Ya. Saat itu saya berpikir hanya clip on saya lepas, hanya beberapa orang aja saya. Tapi jadi terganggu nggak dengan adanya isu kayak gitu? Ya pasti ya, saya bilang saya punya keluarga, saya dengan perjodohan ini, ya, saya punya istri, bayangin ya kan, ya pasti istri saya juga awalnya shock, tapi ketika dia tahu ya inilah resikonya
media ya, kita nggak bisa tahan ya, bisa kita hentikan ya. Alhamdulillah kita kasih pengertian. Saya punya anak, bayangin ya kan. Tapi Mbak Natali sendiri kan balik masalahnya ini sering minta wejangan nggak sih nih dari Polsek kan sebagai guru? Ya alhamdulillah sih setelah viral yang kami hendak insya Allah mengumrohkan itu, Mbak Natali insya Allah mau nanya-nanya agama lebih dalam lagi. Ya, intinya beliau haus sama agama dan kita sebagai seorang muslim ya harus bantu dia memberikan jawaban, ya, memberikan ya apa yang kita bisa. Dan saya pasti kalau ketemu Mbak Natali pun saya ajak istri saya. Nggak mungkin saya berduaan. Dan saya jujur, kenapa saya mengundang juga teman-teman di sini, ada satu portal berita ya nauzubillah min dzalik, ini mengatakan bahwasanya saya ketika selesai sidang kemarin, saya katanya ketemu Mbak Natali dan ngajak jalan. Nanti saya kasih beritanya. Itu ditonton juga oleh banyak orang ya. Saya berharap klarifikasi, saya tidak pernah ketemu Mbak Natali setelah yang viral di YouTube. Saya nggak pernah ketemu lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ketemu setelah sidang, itu mohon maaf, itu berita fitnah, berita bohong. Saat ini saya klarifikasi, mohon gunakan hati kita. Ketika kita mau memberi, boleh cari uang, siapa yang melarang cari uang? Boleh. Wa in faidza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, ya, kalau udah dilaksanakan sholat, kita boleh bertebaran muka bumi cari uang, cari rezeki kita, tapi jangan nyari rezeki dengan jalan haram, dengan memberitakan fitnah ya tentang saya, tentang keluarga saya. Demi Allah saya sayang sama yang memberitakan. Saya jujur tidak membenci, justru karena sayang inilah saya sampaikan. Jadi jangan memfitnah saudara kita, satu agama, satu bangsa, satu negara. Berita selanjutnya, masuki usia 40-an, Ariel Noah semakin rajin berolahraga. Ariel Noah seperti yang diketahui memang sengaja merahasiakan keluarganya dari publik. Bagi Ariel Noah cukup dirinya saja yang dikenal banyak orang. Sementara anggota keluarganya yang bukan figur publik tidak perlu diketahui banyak orang. Ariel menjelaskan keluarganya tidak perlu diekspos karena bukan orang terkenal. Meski begitu, saat ini Ariel sudah memasuki usia berkepala 4. Ariel Noah tetap tampak bugar dan sehat. Ariel Noah tetap rajin olahraga hingga terlihat segar dan awet muda. Biasanya Ariel Noah memang rutin untuk bermain sepak bola dan futsal, meski belakangan mulai tidak bisa ke lapangan karena kembali sibuk untuk manggung usai 2 tahun mengalami pandemi COVID-19. Berikut wawancara dengan Ariel Noah. Kalau tren ambassador pasti harus pilih sih, pasti kan sangat pengaruh ke ini gitu juga kan, imaging. Apalagi kalau dia tuh berarti imaging brandnya juga kan pengaruh. Ada pertimbangan khusus tidak dari Bapak sendiri? Pertimbangannya? Oh, pertimbangan? Bukan cuma dari kelas, biasanya kalau misalnya pertimbangan juga dari manajemen juga, karena kan dari itu dengan semua juga kan salah satu impact internasional ini gimana, jadi dulu ada banyak sistem. Aduh, malu gue ngomongnya. Banyak ya? Aduh, ibu belanja online itu sering banget sih, sebenarnya sangat sering, karena satu kan untuk keluar tuh agak sulit ya, waktu jadi kayak perlu barang ini gitu, besok mesti membuat tapi ini mesti itu, jadi kayak jadi kalau seberapa sering, sangat sering gitu. Nah, berarti dia semenjak pandemi itu kayaknya udah mulai belanja kan, saya ngeliat juga YouTube-nya tuh itu sering belanja makanya mencari kesibukan itu gimana? Sebenarnya sebelum pandemi udah sering juga, jadi maksudnya karena mungkin sebagai public figure ya, kadang-kadang kalau mau beli jualnya itu kan harus agak dipertimbangkan, kalau sebagai banyak orang dan targetnya bikin di tokonya kan saya juga, jadi dari situ memang udah sering online gitu kalau belanja. Pas pandemi apalagi tambah karena
gabut kan pasti di rumah biasa keliling-keliling gini. Apalagi gue kalau orangnya gini itu pasti ada aja yang dikerjain, jadi banyak dulunya. Kita membeli barang-barang berarti nggak sih kalian sendiri kalau beli mungkin yang dia interest ya, kalau dia nggak interest ya palingan dia juga nggak komen kalau gue sharing Mbak Alia. Yang dibeli paling sering dibeli itu pasti yang buat apa istilahnya itu buat DIY kayak terakhir ini kemarin gue beli ada pipa besi sama carbon fiber cube gitu. Ternyata iya kalau sekarang baru tau bahwa ternyata banyak ada di luar ini yang aneh-aneh itu buat standby seperti itu. Apa lagi? Perkayuan juga lumayan sering karena selama pandemi lumayan banyak belajar tentang perkayuan, bikin A, bikin B, bikin C. Nggak semuanya dikasih lihat sih ke YouTube channel gitu, nggak juga, karena yang dikasih lihat ke YouTube channel biasanya yang berhasil aja. Kalau yang nggak berhasil nggak gue kasih lihat. Otodidak ya? Belajar otodidak? Iya bisa dibilang kayak gitu, karena kan kadang-kadang kita waktu kecil kan kita lihat orang bikin macam-macam ya teman-teman, ya belajar dari sana. Sorry, kurang keras. Ada apa denganmu? Oke. Oh, dipakai di sini. Ya kalau gitu pas ya, maksudnya. Berita selanjutnya, Isa Zega tak terima dengan keterangan saksi dari JPU. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama Adrena Isa Zega kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 21 Juli 2022. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam keterangannya, saksi mengaku mendengarkan kesaksian Isa Zega dalam persidangan. Saksi itu juga menyebut bahwa Isa Zega menduga Nikita Mirzani yang mengirimkan seseorang untuk melakukan pemukulan terhadapnya. Tapi hal itu dibantah langsung oleh Isa Zega dalam sidang secara virtual. Kuasa hukum Isa Zega, Elza Syarif, juga mengatakan saksi JPU tidak menjelaskan secara detail. Menurut Elza Syarif, posisi saksi tidak ada bukti konkret dari keterangan saksi JPU tersebut. Elza Syarif juga mengatakan sempat terjadi gangguan sinyal sehingga kliennya tak bisa mendengar keterangan saksi seutuhnya. Seperti diketahui, kasus dugaan memberikan kesaksian palsu ini berawal dari Isa Zega yang mengaku menjadi korban penganiayaan di Kalibata, Jakarta Selatan pada 3 November 2021 lalu. Dalam persidangan, Isa Zega menyebut bahwa dalang dari penganiayaan adalah Nikita Mirzani. Perkataan Isa Zega pun membuat Nikita Mirzani tak terima. Hal tersebutlah yang akhirnya berbuntut pada mantan istri Dipo Latif yang melaporkan Isa Zega ke Polres Metro Jakarta Selatan atas pencemaran nama baik dan keterangan palsu di bawah sumpah. Berikut wawancara dengan pihak Isa Zega. Kita, ya kan dia nggak punya bukti apa benar kata-katanya itu persis seperti dalam persidangan yang dia dengar. Karena tidak ada rekaman, tidak ada bukti apapun dan tidak pernah ditunjukkan oleh penyidik ada rekaman. Berarti bisa dibilang pihak Isa Zega sendiri keberatan atas keterangan tadi ya Bu? Iya, karena pertama dia sempat terputus itunya signalnya hanya dengan 50%. Jadi dia hanya dengan 51 yang dia mengatakan bahwa teman dekat itu ya dia kenalnya seminggu sebelum kejadian. Tapi akhirnya dia bersama-sama terus katanya kan. Nah kemudian kata-katanya itu apa ya mengatakan nah seperti itu barusan kita dengar itu juga udah lupa. Apalagi
tidak pernah kita rekam dan tidak pernah kita hafalkan. Saya berulang kali pernah dihafal, pernah direkam, nggak pernah kan, sehingga secara detailnya belum tentu dia. Kadang-kadang asumsi kita seolah-olah orang itu menyebutkan suatu nama, ternyata kan dari orang yang bersidang, saksi yang di dalam ruang sidang itu tidak pernah mendengar Isa Sega terdakwa mengatakan menyebut nama NM. Bu, nanti ke depan ada rencana mendatangkan Devi yang disebut memberikan informasi? Ya kita nggak tahu, karena Devi itu bukan orang kita. Ya kan dia ini loh ceritanya dia, ya awas jangan dipotong ya, jangan dipotong kata-kata saya. Ceritanya pada konferensi pers, kalau kalian coba-coba sama saya punya rekamannya semua, rekamannya di YouTube. Dia mengatakan bahwa tolonglah saya, kita berdamai, saya ini orang suruhan cuma cari makan. Itulah ini tapi persis katanya saya kan belum tentu benar persis katanya, karena saya juga cuma dengar dan memori kita kan terbatas ya orang, sehingga dia mengatakan disuruh siapa? Suruh Hence, kakaknya dapat duit 10 juta. Hence disuruh oleh Barney disuruh oleh Tommy Arman. Terus dari itu, dan mereka semua mengatakan disuruh oleh NM dibayar. Nah itu ada disebutkan diperlihatkan transfer dananya. Nanti saya perlihatkan juga transfer. Jadi yang mengatakan mereka, bukan kita semua. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mau mengatakan itu. Dan saya bilang sama Isa, hati-hati Isa, ini mereka yang kita kan nggak kenal posisi dia mana. Ternyata dia itu lagi baku hantam balik ke kita. Padahal dia kan kita nggak tahu posisi dia. Jadi kamu jangan mengeluarkan kata apapun. Dan saya yakin dia Isa tidak mungkin mengatakan nama ini. Kan nama NM ini memang menakutkan bagi orang, ya. Dia bisa lapor, dia bisa ini, bisa masukin penjara, bisa segala. Orang takut. Semua orang takut. Nah, jadi nggak ada yang berani. Sehingga saya wanti-wanti, kamu bukan siapa-siapa, jangan coba-coba melawan dan jangan coba-coba sebut nama dia. Nah, ternyata di persidangan itu, saya yakin dia tidak mengatakan itu. Saya punya putusan pengadilan yang mencatat semua berita acara persidangan itu. Ini valid, jadi tidak bisa dibantah oleh siapapun, dan putusan itu sudah inkrah. Keterangan Isa kayak apa? Di situ ada di persidangan di situ. Jadi nanti kita lihat siapa yang nggak sama, siapa yang mau batalin ini keterangan Isa yang sudah diberita acarakan oleh panitera di pengadilan. Itu aja saya bilang. Bu Elsa sempat dikabarkan kalau Bu Isa juga sendiri sempat stres berat di dalam penjara itu. Iya, pertama yang saya tahu kabarnya ya, kan beberapa lawyer saya ke sana ya. Di sana dia kenapa? Ternyata dia setelah mendengar keterangan saksi NM ini, dia merasa nggak benar gitu. Kok dia merasa direkayasa dalam kasus ini? Dia merasa ya, dia nggak, dan dia jadi kayak apa? Pukulan batin ya. Saya ini kan korban sesuai dengan undang-undang LPSK. Seorang korban nggak bisa dituntut persidangan, apalagi perkaranya penuntutan penyuruhan. Berita selanjutnya datang dari penyanyi dangdut tanah air, yakni Fitri Karlina, beri tanggapan terkait kasus yang menyeret nama suami Zaskia Gotik. Biduk perkawinan pedangdut Zaskia Gotik sedang diganggu kehadiran perempuan lain. Sirajuddin Mahmud, suami Zaskia Gotik, dituding memiliki anak buah hubungan asmaranya dengan perempuan yang bernama Veroni Siliana. Pedangdut Fitri Karlina hanya bisa memberikan dukungan untuk Zaskia Gotik selaku sahabatnya.
Fitri Karlina berharap kabar miring tersebut bisa segera berlalu dan Zaskia Gotik kembali tenang menjalani perkawinan bersama Sirajuddin Mahmud. Fitri Karlina juga berharap Zaskia Gotik tetap sabar menghadapi kabar miring tersebut. Kabar tersebut terdengar saat Zaskia Gotik kini sedang hamil anak kedua. Sekalipun bertemu dan berkomunikasi dengan Zaskia Gotik, Fitri Karlina tidak pernah menanyakan kabar itu. Sirajuddin Mahmud digugat Veronisiliana di Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi pada 20 Juni 2022 lalu. Di gugatannya itu, Veronisiliana menuntut supaya suami Zaskia Gotik mengakui anak yang dilahirkannya. Veronisiliana juga menuntut beberapa aset yang dimiliki oleh Sirajuddin Mahmud. Berikut wawancara dengan Fitri Karlina. Sempat di acara rangkaian Super Bowl Week di Tampa, Florida, walaupun aku nggak bisa langsung sana awalnya. Terus akhirnya kita terinspirasi gimana kalau kita bikin kafe dangdut, karena waktu itu lagi booming-boomingnya lagu kopi dangdut, booming lagi gitu. Dan alhamdulillah teman-teman di sana kan memang pengusaha kayak gitu, jadi ada chance gitu, ada kesempatan untuk kita bisa buka kafe di New York gitu. Ada kesulitan sendiri nggak sih Kak, kesulitan bikin bisnis ini? Oke. Kalau kesulitannya pastinya karena terkendala itu lebih ke logistik sih sebenarnya. Karena kan kita benar-benar murni kopinya kita kirim dari Indonesia ke Amerika. Kemarin kita juga sempat sebenarnya kan kafe dangdut ini sudah kita inisiasi itu dari tahun lalu, dari September tahun lalu. Hanya saja sempat kita vakum selama sekitar 3-4 bulan karena kendala logistik. Soalnya kan lagi COVID ya, itu logistik mahal banget. Jadi buat kita yang pengusaha di sana tuh ngecek banget lah harganya. Akhirnya setelah COVID juga udah mulai pulih, udah mulai inilah harganya udah mulai back to normal sih, walaupun belum normal-normal. Mbak Fitri, boleh misalnya sih kan Dede lagunya trending nih. Seperti apa sih? Iya, memang luar biasa. Selalu kita support gitu loh. Dan kalau langganan trending itu udah no doubt, nggak diragukan lagi gitu. Kalau masalah Dede Lesti, soalnya fansnya banyak, Lesti lovers banyak, belum lagi Lesla lovers makin banyak lagi, Bill lovers juga banyak. Jadi emang tidak diragukan lagi lah, pasti bisa sampai trending gitu. Cuma tergantung nih trending berapa. Alhamdulillah bisa sampai trending 1 juga kan. Jadi emang luar biasa. Emang sesuatu yang Dede karya-karya yang dia keluarkan tuh selalu jadi viral dan trending. Berarti bulan September nanti bakal dangdutan di New York lagi? Insya Allah. Untuk kali kedua ya? Iya, kali kedua. Dan insya Allah nanti juga kita akan bawa salah satu band terkenal di Indonesia, tapi masih dirahasiakan. Tapi tenang aja, nanti aku pasti akan share gitu. Pokoknya bakal seru sih dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu kan ibaratnya masih pilot project ya. Pilot project tuh semuanya yang masih serba berjuang. Tapi alhamdulillah tahun ini insya Allah kita bisa lebih siap. Itu udah berapa lama Kak itu kafenya itu di sana? Oh ya, kalau berdirinya sendiri, openingnya sendiri itu pada bulan April, kalau nggak salah April kemarin. Itu grand openingnya. Terus kita sempat buka dulu untuk private, sampai akhirnya waktu itu Pak Sandiaga Uno, Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif kita yang membuka secara umum kayak gitu. Jadi sebelumnya waktu grand openingnya itu sempat dibuka sama Pak Konjen New York waktu itu. Jadi alhamdulillah supportnya tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah benar-benar mensupport apa yang kita perjuangkan. Kita ingin membuat apa sih yang representatif mewakili Indonesia di luar negeri gitu. Selain dari genre, terus kemudian dari kulinernya, terus juga dari UMKM-nya, dari fashionnya gitu.
Rencana pengen tinggal di sana habis itu. Aduh, amin. Tapi gimana atuh? Gado-gado masih enak, ya bakso, sate masih enak. Susah sih ya. Mau palingan sih bolak-balik ya, nanti insya Allah kita sebulan di sana. Karena ada beberapa tour juga nanti di Amerika. Dan sebenarnya ini Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.